Salve sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu Adventus yang keempat, yang kita rayakan pada hari Minggu 21 Desember 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang siapkan hati, Tuhan sudah dekat. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, kita sudah berada di Minggu Advent yang keempat. Pada Minggu Advent keempat ini, kita akan menyalakan lilin keempat dalam lingkaran Advent. Lilin keempat dalam lingkaran Advent Katolik memiliki makna yang sangat khusus, seperti juga lilin pertama, lilin kedua, dan lilin yang ketiga. Lilin keempat atau sering juga disebut lilin malaikat, simbol cinta dan kasih, love. Lilin ini biasanya dinyalakan pada minggu keempat Advent, yang merupakan minggu terakhir sebelum kita merayakan Natal. Pada hari Minggu Advent yang keempat ini, gereja mengajak kita semakin mendekat ke ambang Natal. Suasana penantian ini bukan sekedar menunggu sebuah perayaan, melainkan menyiapkan hati agar sungguh siap menerima kehadiran Allah yang datang dengan cara yang sangat manusiawi, sederhana, dan seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Natal, kelahiran Yesus bagi kita, menjadi momen untuk mengenal, mencari, menemukan, atau menjumpai Tuhan sebagai sumber kebahagiaan abadi. Ada satu ilustrasi yang memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana mengenal, mencari, menemukan, atau menjumpai Tuhan sebagai sumber kebahagiaan sejati. Pada saat Perang Dunia Kedua usai, ada 6 juta warga Yahudi terbunuh. Salah seorang gadis muda sempat meloloskan diri dari kota ke kota di Eropa. Ia mencari suatu kedamaian hati. Dan suatu hari ia memutuskan untuk berlari ke Amerika, suatu negara yang dinilainya sebagai tanah air penuh pengharapan. Belum beberapa lama di Amerika Serikat, gadis ini tak memperoleh apa yang diimpikannya. Lalu setelah negeri Israel terbentuk, ia rindu menuju Palestina. Namun di sana juga ia menyaksikan situasi konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Kondisi ini mendorongnya untuk memasuki kesunyian biara Karmelit. Di sana ia merasa tertarik dan tersentuh oleh gaya hidup pengikut-pengikut Karmelit, teristimewa pada kesempatan Natal. Ia melihat seorang anak kecil di Bethlehem sebagai benar-benar kunjungan Allah yang begitu mesra terhadap semua peziarah di dunia. Yesus kecil adalah pemenuhan kerinduan manusia. Dan di malam Natal tersebut, ia pun berdoa demikian. Tuhan, aku telah mengembara dari kota ke kota berusaha menemukan tempat aku beristirahat untuk melepaskan lelah. Kini aku menemukannya dalam anakmu. Manusia membuat seluruh sejarahnya menjadi satu-satunya madah agung Advent. Satu-satunya madah yang menyerukan engkau dan kedatanganmu. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak engkau. Ilustrasi ini mengungkapkan bahwa akhirnya gadis itu menemukan Yesus kecil sebagai pemenuhan kerinduan hatinya. Hal itu terungkap dari doanya pada malam Natal. Tuhan, aku telah mengembara dari kota ke kota. Aku berusaha menemukan rumah tempat aku beristirahat untuk melepaskan penat. Kini aku menemukannya dalam anakmu. Dia menemukan kebahagiaan sejati di dalam Yesus Kristus. Sama saudara terkasih, kita sudah memasuki pekan terakhir masa Adventus, masa penantian akan suatu kedatangan. Advent hemat saya merupakan suatu masa yang paling indah
lagi menggairahkan dari setiap masa dalam tahun liturgi gereja Katolik. Tiada satu masa dalam tahun liturgi gereja yang begitu mengesankan, menggugah keharuan rasa lebih dari masa Advent. Lagu-lagu masa Advent yang mempunyai nada dasar pengharapan ikut menjadikan Advent sebagai suatu masa yang indah dan mengharukan. Bacaan pertama dari Nabi Yesaya berbicara tentang sebuah janji. Di tengah situasi politik yang genting dan hati Raja Ahaz yang diliputi ketakutan, Tuhan justru menawarkan tanda. Menariknya, tanda itu bukan kekuatan militer, bukan jaminan kekuasaan, melainkan seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan memilih tanda yang sangat rapuh, sangat manusiawi, bahkan mudah diragukan. Dari sini kita belajar bahwa Allah sering bekerja bukan lewat hal-hal besar yang mencolok, tetapi lewat kehidupan biasa, lewat proses yang pelan, lewat kehadiran yang lembut. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Yesus yang lahir sebagai keturunan Daud menurut daging adalah sungguh anak Allah menurut roh. Artinya, iman kita bukan iman yang mengawang-awang. Allah sungguh masuk dalam sejarah manusia, dalam darah dan daging, dalam realitas hidup sehari-hari. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa kita yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk hidup sebagai milik Kristus, menjadi orang-orang kudus, bukan karena sempurna, tetapi karena mau dibentuk oleh rahmat Tuhan. Penginjil Matius bab 1 ayat 18-24 yang kita dengar menampilkan kisah kelahiran Yesus dilihat dari sudut pandang Yusuf. Ini bukan kisah yang manis tanpa konflik. Justru sebaliknya, ini kisah tentang kebingungan, kekecewaan, dan pergulatan batin yang sangat manusiawi. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ia taat pada hukum tetapi juga penuh belas kasih. Ketika ia mengetahui Maria mengandung, dunia Yusuf seakan runtuh. Rencana hidupnya berantakan, harapannya goyah. Namun di saat itulah iman Yusuf diuji. Yang indah dan menarik dari kisah ini adalah Yusuf tidak bereaksi dengan kemarahan atau balas dendam. Ia memilih diam, memilih jalan yang melindungi martabat Maria. Dalam keheningan dan kebimbangannya, Allah berbicara melalui mimpi. Malaikat berkata, "Jangan takut." Kalimat ini sangat relevan bagi kita hari ini. Jangan takut ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Jangan takut ketika kita harus mengambil keputusan yang berat. Jangan takut menerima kenyataan yang tidak kita pahami sepenuhnya. Yusuf akhirnya percaya. Ia tidak meminta penjelasan panjang, tidak menuntut bukti tambahan. Ia bangun dari tidurnya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Disitulah iman sejati terlihat. Bukan pada kata-kata, melainkan pada keberanian untuk melangkah meski belum tahu semuanya. Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan soal mengerti segalanya, tetapi mempercayakan diri berserah sepenuhnya kepada Allah. Sama saudara para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, di zaman sekarang kita pun sering berada dalam posisi seperti Yusuf. Kita punya rencana, punya target dan harapan, tetapi hidup menghadirkan kenyataan yang berbeda. Ada kegagalan, ada luka, ada situasi yang terasa tidak adil. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tetap bekerja di tengah kekacauan itu. Yesus hadir sebagai Immanuel, Allah yang menyertai, bukan Allah yang jauh dan tidak peduli. Kelahiran Yesus justru menjadikan Allah yang akbar, yang jauh, yang mengagumkan, Deus Tremendum, menjadi Allah yang begitu akrab, dekat, dan mempesona hati kita, Deus Fascinosum. Dialah sumber kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Seperti yang dialami gadis pengembara dalam ilustrasi tadi. Menyambut Natal berarti belajar seperti Yusuf. Membuka hati, memberi ruang bagi kehendak Allah, dan berani melangkah dalam iman. Seperti Yusuf dalam kelelahan dan beban pikirannya, dia mendengarkan Tuhan, memandang ke arah Tuhan. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sudahkah kita mengenal Dia, mencari Dia dan menemukan dan memandang ke arah Dia?
Di saat kita takut dalam hidup ini karena ada beban, ada kelelahan dalam hidup. Mungkin kita tidak diminta melakukan hal besar, hal-hal hebat, hal-hal yang spektakuler, tetapi kita diminta untuk setia dalam hal-hal kecil dan sederhana. Menerima sesama apa adanya, jujur dalam pekerjaan, setia dalam tanggung jawab, dan tetap mengasihi meski tidak dimengerti. Ataukah kita tetap membiarkan beban hidup itu tetap melelahkan kita? Semoga di hari-hari terakhir Advent ini, kita tidak hanya sibuk menyiapkan perayaan lahiriah, tetapi sungguh menyiapkan hati, sebab Tuhan sudah dekat. Hati yang setia, hati yang mau percaya, hati yang taat, hati yang mau menjadi tempat palungan bagi Yesus, tempat di mana Allah berkenan tinggal. Sebab sampai hari ini Tuhan masih datang dengan cara yang sederhana, mengetuk hati kita dan berkata dengan lembut kepada setiap kita, "Aku menyertai kamu. Dan marilah kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Selamat merayakan hari Minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati persiapan-persiapan akhir kita menyongsong Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Immanuel, Allah beserta kita. Amin.